Pendataan keluarga ini bukan untuk memberikan mereka status Ahlul Bait. Bahkan yang garis laki-laki pun selalu kami larang untuk mengaku Habib, karena tujuan perhimpunan ini untuk silaturahim, bukan untuk mengubah status menjadi Habib. Sampai sekarang, saya tidak suka penggunaan gelar Ahlul Bait oleh keturunan Wali Songo, misalnya Sayyid, Syarif apalagi Habib. Bagi saya, itu berarti tidak menghormati pilihan leluhur. Wali Songo dan generasi-generasi berikutnya sengaja meninggalkan semua yang berbau asing agar dianggap keluarga oleh pribumi. Rasulullah mewajibkan kita untuk mempelajari nasab dengan tujuan silaturahim. Dalam Islam, rahim itu keluarga, tidak ada bedanya antara garis laki maupun garis perempuan. Semua harus disambung silaturahim. Nah, salah satu cara silaturahim adalah mencatat. Maka pentingnya mencatat keluarga itu sama antara mencatat keluarga yang garis laki dan garis perempuan. Dengan demikian berarti budaya kami di dalam mencatat keluarga itu memiliki kelebihan dibandingkan budaya antum yang dibawa dari Arab, yang hanya mencatat garis laki-laki. Keempat, Habib Abdullah bertanya, kalau begitu yang garis perempuan juga antum jadikan Ahlul Bait? Saya pun menjawab, pendataan keluarga ini bukan untuk memberikan mereka status Ahlul Bait. Bahkan yang garis laki-laki pun selalu kami larang untuk mengaku Habib, karena tujuan perhimpunan ini untuk silaturahim, bukan untuk mengubah status menjadi Habib. Sampai sekarang, saya tidak suka penggunaan gelar Ahlul Bait oleh keturunan Wali Songo, misalnya Sayyid, Syarif apalagi Habib. Bagi saya, itu berarti tidak menghormati pilihan leluhur. Wali Songo dan generasi-generasi berikutnya sengaja meninggalkan semua yang berbau asing agar dianggap keluarga oleh pribumi. Penggunaan gelar itu bisa dianggap perlu kalau untuk kepentingan hubungan dengan asrof di Arab. Kalau di Indonesia sebaiknya biasa saja. Kalau sejak dulu biasa dipanggil semisal Pak Fulan, Mas Fulan, Kang Fulan, tidak usahlah kemudian minta dipanggil Sayyid Fulan, Syarif Fulan, apalagi Habib Fulan. Saya mengkritik fatwa Habib Utsman bin Yahya yang mengatakan bahwa tidaklah sah pernikahan seorang syarifah dengan non-Sayyid, berarti mereka berzina selamanya. Saya menjawab, saya hanya mengkritik fatwa habaib yang berlebihan terkait kafa'ah, yaitu yang mengharamkan dan bahkan tidak mengesahkan syarifah menikah dengan orang biasa, apalagi fatwa itu disebar di internet. Saya khawatir itu memicu kesalahpahaman dari non-muslim. Nanti mereka berpikir bahwa dalam Islam ada pembedaan kasta tak ubahnya dalam agama Hindu. Wali Songo diterima baik oleh pribumi diantaranya karena berhasil menghapus kasta-kasta itu. Maksud saya, kalau habaib tidak mau menikahkan putrinya dengan semisal orang Jawa, janganlah menggunakan alasan kafah itu, khawatir ada yang salah faham atau sakit hati karena merasa direndahkan. Bilang saja putrinya itu sudah dijodohkan dengan orang lain. Lagi pula ini kan masalah khilafiyah, siapapun berhak mengkritisi. Kenapa saya meminta agar fatwa Habib Utsman itu tidak dipublikasikan dan cukup diamalkan saja oleh habaib? Karena menurut saya, publikasi fatwa Habib Utsman itu bisa merusak nama baik habaib di mata pribumi. Karena Habib Utsman adalah seorang mufti Betawi di bawah Departemen Pemerintah Kolonial Belanda. Sedangkan Belanda saat itu membuat peraturan bahwa imigran Arab tidak boleh menikah dengan pribumi. Belanda khawatir imigran Yaman itu kemudian membela pribumi karena sudah menikah atau berbesanan dengan pribumi. Bahkan Belanda melarang imigran Arab untuk berpakaian ala pribumi. Saya khawatir fatwa Habib Utsman ini dikait-kaitkan dengan peraturan Belanda itu, yakni dianggap ada main dengan Belanda.